Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ada 3 poin dari hadis itu. Pertama, membaca. Kedua, sahabat. Ketiga, syafaat. Membaca adalah proses agar kita menjadi sahabat Quran. Kalau sudah sampai di level sahabat Quran, maka Quran akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap Sabtu pagi ini minimal mengantarkan kita menjadi sahabat Quran, yang pada akhirnya kita berharap ketika satu saat nanti di mana tidak ada pertolongan pada hari itu kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang lari dari kita karena mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, maka kita berharap satu-satunya yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah amalan kita. Salah satu di antara pertolongan itu adalah melalui Al-Qur'an. Ya. Inilah loyalitas Al-Qur'an kepada sahabatnya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung surat Al-Haqqah. Terakhir, wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Betul? Sampai situ ya? Sekarang ayat ke-49. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu latazkirah, sungguh pelajaran, sungguh peringatan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita hubungkan antara Quran dengan orang yang bertakwa, maka ayat 48 surat Al-Haqqah kita hubungkan dengan ayat kedua surat Al-Baqarah. Al-Quran akan menjadi hudan bagi orang yang bertakwa kalau diawali dengan tazkirah. Kan Al-Baqarah ayat 2 hudal lil muttaqin. Atau dibalik, orang yang bertakwa dengan Al-Quran akan selalu menjadikan Quran sebagai tazkirah, dan pada akhirnya akan menjadikan Quran sebagai hudan. Atau yang ketiga, orang yang tidak menjadikan Quran sebagai tazkirah dan hudan, maka bukan mutakin. Ada 3 kesimpulan dari 2 ayat ini. Jadi siapapun selama dia belum menjadikan Quran sebagai tazkirah, peringatan, pelajaran. Kemarin tazkirah kita artikan 2, peringatan atau pelajaran yang ujungnya adalah hudan, maka dia belum disebut muttaqin. Sahabat Quran ayat ke-49. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin.
Bismillah. Sahabat Quran, kalau kita lihat setelah ditulis seperti ini, ada rasa bahagia kan dalam hati kita? Apa? Relatif tidak ada kata baru, bahkan tidak ada kata baru sama sekali. Betul? Nah ini saatnya panen gitu loh. Jadi kalau kita mau menemukan ayat-ayat seperti ini, alhamdulillah, berasa ya. Waktu yang telah kita habiskan bertahun-tahun ada rewardnya di sini, ya, gitu. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ini tinggal kita halusin. Jadi kalau kita sudah tahu tadi, tinggal baru diperdalamin lagi nanti. Inna, karena di sini na. Betul? Jadi sama kan? Taukid dengan kata kerjanya sama. Sesungguhnya, sungguh kami mengetahui. Ini juga bisa di sini misalnya pakai inna saja. Inna saja, tapi akan kurang kuat. Ya, akan kurang kuat. Inna atau wa inna lana lamu. Tapi kalau inna di sini, ini kan tanda kaminya di alif itu. Tanda kaminya di alif itu. Maka kaminya muncul lagi di sini dalam bentuk kata kerja, sehingga lam ini adalah lam taukid. Nah, mengapa ini sampai diulang 2 kali penegasan? Inna itu sendiri taukid, kemudian di kata kerjanya ada la lagi, lam taukid lagi. Karena ini berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan mukadzibin. Gitu. Kita coba bongkar nanti. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lana lamu, sungguh kami mengetahui, anna taukid lagi, sesungguhnya. Kalau ini dengan ini sudah kita bahas kan ini? Bedanya? Inna dan anna. Kalau inna di awal kalimat, awal, ini di tengah. Apa makna di tengah itu? Ini dari sini ke sini nggak boleh dipotong, nggak bisa diputus. Ya, kalau seandainya di sini pakai inna, maka berarti di sini boleh kita titik di sini. Berarti inna ini kalimat baru. Faham? Nah, kalau karena di sini ana, berarti ini dengan ini, karena di tengah ini nggak boleh dipisah. Karena kalau dipisah nggak akan sama artinya. Fahim? Berarti nggak boleh diputus, semua dibacanya langsung. Iya. Kalau misalnya kita masih berandai, seandainya di sini pakai inna, kita dalam baca boleh berhenti di sini. Wa inna lana
lam. Oke? Kalau seandainya di sini inna. Nah, ini kan yang ingin saya sampaikan. Maaf, ilmunya sederhana kan ini? Tapi bagaimana merealisasikan ilmu yang sederhana itu dalam memahami ayat? Kan kita tahu inna di awal, ini di tengah. Kan itu standarnya. Apa maknanya di tengah itu? Antara awal dengan akhir tidak boleh dipisah. Karena ketika dipisah, dia tidak lagi mempunyai arti yang utuh. Atau bisa rusak artinya. Wa inna, dan sesungguhnya kami lana'lamu, sungguh kami mengetahui, anna minkum, sesungguhnya di antara kalian atau dari kalian mukadzibin, orang yang mendustakan. Mukadzibin jelas jamak, isim apa? Isim fa'il. Tadi saya sebutkan mengapa sampai 2 penekanan. Ini ada taukid, ini ada taukid, ini 3 malah. Ada taukid lagi, ada 3 penekanan sini. Taukid untuk isim, taukid untuk fi'il. Jadi bedanya apa Pak Ustaz? Bedanya inna taukid dengan lam taukid. Kalau lam taukid maksudnya ke fi'il. Kalau inna maksudnya ke isim. Innahum, innal baita. Bisa. Gimana? Huruf itu inna itu huruf taukid. Ya, jadi sama-sama taukid. Ini juga huruf taukid juga lam. Ya, muncul pertanyaan, apa bedanya taukid inna dengan taukid la? Inna untuk kata benda, la untuk kata kerja. Na'budu, kami menyembah. Sungguh kami menyembah. Tidak usah inna na'budu, enggak usah. La na'budu. Fahim? Ya Pak. Anni. Oke. Inna, anna. Inni, anni. Ini ya kasroh dan ya ini menunjuk kepada aku. Kalau yang tadi inna, ya, ini semuanya kala inna. Inna, innahum, innakum, innahu, kan gitu. Untuk ganti yang 14 itu. Yang berbeda cuma satu, aku. Ketika huruf inna disambung dengan aku, maka huruf nunnya yang fathah tadi dikasrohkan tambah ya. Ini rumusnya, idofah. Untuk aku, kasrohkan huruf akhir tambah dengan ya mati. Jadilah aku. Baitun, rumah, rumahku, baiti. Qalamun, qalami. Masjidun, masjidi. Nah, kalau ini dan ani bedanya tadi, kalau ini di awal, ini di tengah. Kalau misalnya kita yang ada dalam ini kan ada yang pakai ini wajah tu, ada yang wajah tu saja. Kalau yang pakai ini berarti karena jelas kan di awal itu ini wajah tu. Kalau ininya saya ganti dengan inna,
Coba. Tadi ini wajah ini sesungguhnya aku, wajah tuh aku menghadapkan. Aku menghadapkan. Oke, saya terusin dulu. Wajhi. Ya, ulang. Ini sesungguhnya aku, wajah tuh aku menghadapkan, wajhi wajahku, wajhi ini kan idhofah tadi, ini isim domir kan, isim domir sama ini asalnya wajhun, wajah. Sekarang saya ganti ininya, bukan ini tapi inna. Saya ganti dengan inna. Maka ini berubah gimana? Iya, perubahan di sininya gimana? Wajahna. Terus? Wajhi tadi artinya apa? Wajahku, wajahku. Tadi kan idhofah. Sekarang jadi ubah wajahku menjadi wajah kami. Oke. Ini asalnya. Oke, saya hapus dulu nih. Wajhun tunggalnya, jamaknya wujuhun. Faham? Sekarang mengubah wajahku menjadi wajah kami, jadinya karena berubah kata kerjanya kan aku kami tadi. Tadi wajahna, kami telah menghadapkan wajah kami. Nah ini sudah lewat. Tadi oke. Saya belum jelasan dulu, tapi saya kasih apa namanya? Pancing. Wajhi idhofah kan? Wajahku. Oke. Wajah dan aku. Untuk aku tadi spesial itu. Huruf akhir kata bendanya di kasroh tambah ya, masjidun, masjidi, oke? Nah, sekarang berarti nakas selain dari ya. Coba diganti. Oke, saya tetap nggak akan jelaskan karena sudah saya jelaskan berkali-kali. Oke, ini kata bendanya. Wajah dia laki-laki. Sekarang begini, wajhun tambah huwa, jadinya. Ingat idhofah, bagaimana mengubah idhofah? Hah? Sebagai hukuman saya nggak akan jelaskan sebelum dapat. Kenapa hak? Oke.
Yang mudah dulu, kitabun. Kitabun, buku. Ditambah huwa. Jadinya? Kok kitabahu? Enggak, baris banyak kok kitabah. Saya nggak tahu dah itu benar atau kebenaran itu. Tapi benar itu jawabannya gitu. Jadi apanya? Kitabuhu. Wes mudeng belum? Jangan masuk dulu, sini aja dulu, beresin dulu. Itu benar apa kebenaran kan itu masalahnya. Jangan balik ke sono dulu. Rumus idhofah. Idhofah ada dua, menggabung kata benda dengan kata benda, menggabung kata benda dengan domir. Ya, dengan domir. Hukum baris akhir kata benda pertamanya harus Iya. Baris akhir kata benda pertama harus dhammah. Faham? Baituhu, kitabuhu. Betul? Dapat udah? Kan itu tadi? Kan yang saya bilang kalau yang menggandeng begini itu yang beda cuman aku. Iya kan? Untuk syaratnya tadi kata benda terakhirnya harus baris akhir kata bendanya harus dikasroh ditambah ya, itu berarti isim dengan domir, sudah idhofah itu. Baiti ini jadinya kitabuhu. Kitabu, ini dia barisnya u. Sementara hu ini kan domir ini. Kitabuhu. Faham? Sekarang kita masuk ke sini. Wajhun. Sementara saya minta diganti kami. Kami tunggal apa jamak? Jamak. Kalau jamak pakai wajhun atau wujuh? Wujuh. Tadi kemana? Tadi kemana? Wujuhuna. Ini baru beres di sini. Belum beres ketika taruh di sini. Nah, coba jawab pertanyaan itu. Ini Ibu jangan senang dulu. Wujuhuna, kami kan, kami jamak. Jamak berarti kata bendanya juga harus jamak. Berarti bukan wajhun tapi wujuh. Udah gabung itu. Wujuh ditambah nahnu kan? Jadi wujuhuna. Wajah kami. Ini masih berdiri sendiri, belum dalam kalimat. Ketika dalam kalimat, baris ini bisa berubah sesuai dengan posisinya. Oke, sampai di situ paham nggak? Sekarang di sini posisinya apa ini? Wajhi. Masih tunggal. Bukan posisi tunggalnya. Sekarang saya sebut. Ini fi'il kan? Fi'il apa ini? Nah kalau fi'il pasti pilihannya cuma dua. Kalau mudhari madi pasti. Iya. Kalau saya sebut bukan madi ya mudhari. Oke, tahu dari mana? Itu mati gitu Pak. Hanya mati boleh. Kedua tu. Ketiga di depannya kan nggak ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah alif, nun, ya, ta. Kan gitu? Kan nggak ada anitanya di sini. Oke, udah fix jawabannya? Saya gitu. Ini udah mulai agak keras dikit nih ustadznya nih.
Terlalu lembek kayaknya selama ini. Kalau ini madhi, fi'il, akunya adalah fa'il. Berarti fa'il kan ini? Pelakunya, maka di sini adalah maf'ul. Objek itu hukumnya fathah. Ini wajhi nggak boleh jadi wajhayi, nggak boleh karena ini namanya mabni, nggak boleh diubah. Paten. Oke? Sekarang ketika dia berganti kami, inna, berarti di sini wajahna. Nah, sekarang tadi ketika digabung sudah dapat wujuhuna. Ini ketika berdiri sendiri. Kalau dia menjadi objek barisnya wujuhana. Wujuhana. Mengapa barisnya ha? Mengapa ha? Karena dia maf'ul bih, objek. Coba dihayati dulu. Pasti ujungnya iya semua kok. Pasti ujungnya o semua. Ini kerumitan kalau kita disuruh buat, kan gitu? Kan selama ini saya sebutkan tadi, tujuan kita belajar ini bukan buat kalimat, tapi menerjemahkan kalimat. Tapi untuk memperbagus menerjemahkan tadi, lebih bagus lagi kalau kita lebih aktif. Fahim sampai situ? Tumben sampai aus saya. Sudah? Masih saya kasih contoh ini nih, biar ngelotok dulu. Satu ini aja poin ini dulu. Ya. Tadi kan aku. Ini tuh. Ini wajhi. Harusnya karena objek wajhai. Tapi karena ini mabni nggak boleh diubah. Ya. Misalnya aku memuliakan ibuku. Aku memuliakan. Akrimu ummi. Akrim, aku memuliakan, subjeknya aku. Memuliakan kata kerja. Berarti ibuku sebagai objek. Nggak boleh jadi ummayi. Faham? Karena untuk itu mabni, tidak boleh berubah. Oke? Makanya dia aku itu spesial. Membuat idofahnya pun beda sendiri. Jadi kitabun, kitab tambah huwa kitabuhu. Kitabun tambah ana jadinya kitabi. Betul? Beda sendiri. Sekarang innanya saya ganti. Ini aja saya ganti. Innaka. Nah lo. Innaka. Di sini jadinya wajahta. Wajahta. Objeknya sekarang ini dulu. K ini siapa? Anta. Anta tunggal apa jamak? Tunggal. Oke, berarti di sini
Coba kita terjemahkan dulu. Innaka, engkau. Wajahta, engkau telah menghadapkan. Kan gitu? Sama enggak ini? Sama kan? Ini, sungguhnya aku. Wajahtu, aku menghadapkan. Wajhi, wajahku. Sama. Inna, sesungguhnya kami. Wajahna, kami menghadapkan. Wujuhana, wajah-wajah kami. Sama? Tinggal ini nih, sini. Wajhaka. Kalau ini kan diproses dulu di sini, berarti tunggal wajhun. Tambah dulu wajhun ditambah anta. Wajhuka. Wajhuka dulu aslinya. Sini kan? Wajhuka. Baris akhir kata bendanya didomahkan tambah domir. Wajhuka. Nah di sini karena di sini sebagai objek, nggak boleh wajhuka tapi wajhaka. Fahim? Wajhaka. Yang tadi aslinya ini wajhuka. Di sini wajhaka karena dia sebagai maf'ul bih. Tiga contoh. Ini kalau saya ujian ini open book loh ini kalau ini. Boleh. Silakan bawa contekan. Karena di sini sudah aplikasi. Silakan buka buku. Bola balik nunggu catatan waktu selesai. Catat jawabannya belum ketemu juga. Kalau jawabannya nggak ketemu jadi open mouth. Oh gitu. Nah, jadi di sini baru kita menemukan kerumitan ketika sudah membentuk dalam satu kalimat. Ya, ketelitiannya tadi antara tunggal jamak dengan kata ganti. Jadi polanya tetap dua tahap dulu, mengubah dulu kata benda digabung dulu dengan kata ganti, baru diposisikan karena posisinya di sini sebagai objek, maka dia harus fathah. Terakhir, the last test. Masih ada space. Saya cuma ganti ini aja. Innakum. Oke? Innakum. Ubah selanjutnya. Innakum wajahtum. Mulai lancar. Sini berarti tum kan? Wajahtum. Sininya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya gitu. Ini kalaupun saya pulang pada lega lah saya. Tapi kalau kayak tadi tuh kayaknya pulang aja masih berat saya. Gitu. Wujuhakum. Jamak kan? Wujuhakum.
sahabat Quran, ini kan biasanya yang dijadikan tema pertanyaan itu kan di sini, tum sama kum. Ustaz, apa sih bedanya tum sama kum? Udah terjawab oleh kita kan? Kalau tum itu pasti untuk kata kerja. Gitu. Ini kata benda. Di sisi lain, apa yang ingin saya sampaikan ini kan dari satu ini nih tadi nih. Kita kan bahas ini tadi. Jadi bagi orang tadabbur satu ayat ini bisa berkembang 14 ini. Ini kan idealnya kalau diubah 14 loh perubahannya nih. Nah itu yang saya sebut tadi, ketika diaplikasikan kita satu potong kata saja, ayat saja kita bisa ubah jadi 14. 2 kali, 3 kali, 4 kali insya Allah lancar. Karena nanti dalam kata kerja yang lain, di ayat lain kita akan bertemu dengan kata ganti yang beda di sininya. Sudah di sini? Oke, kita balik ke laptop. Itu baru dalam bentuk madi, belum lagi dalam bentuk mudhari. Kita balik. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la na'lam, sungguh kami mengetahui, anna, bahwasanya atau sesungguhnya, minkum, di antara kalian, mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Tadi saya sudah sebutkan mengapa sampai ada 3 kata penguat dalam sepotong ayat yang singkat ini. Karena ini berkaitan dengan hakikat. Mukadzibin tadi adalah isim fa'il. Berarti dari kata kadzaba. Kadzaba mendustakan. Lawan kadzaba adalah sodako. Kalau kadzaba artinya mendustakan, sodako artinya membenarkan. Maka ketika sodako, saya sudah sebutkan, la tasdiq illa bil ilmi. Apa artinya? Tasdik apa? Ini bukan tasdiku, tasdikun. Pembenaran. Berarti masdar dari sodako. Sodako yusoddiku tasdik. Kadzaba yukadzibu takzib. La tasdik, tidak ada pembenaran kecuali dengan ilmu. Kita ada orang ngomong, oh iya benar tuh. Apanya benar? Mengerti? Enggak. Lah kok bisa? Enggak ngerti membenarkan? Sementara tasdik itu sendiri dalam Islam, tasdik tadi apa? Pembenaran. Lawannya berarti takdzib, pendustaan. Oke, kita buat dulu di sini dah biar lengkap. Ini berarti kalau jadi masdarnya takdzib. Bun. Tasdiqun. Pembenaran. Dalam konsep Islam, tasdik itu ada 3. Tasdikun bil qalbi, amalun bil
arkan belum. Harus dari sini baru muat. Bil itu konsepnya. Apa itu? Tasdikun bil qalbi artinya pembenaran dengan hati, wa qaulum bil lisan dan diucapkan dengan lisan, lidah, wa amalum bil arkan. Oke. Arkan itu rukun dan dilaksanakan dengan anggota tubuh kita ini. Ini ujung dari bahasan saya ini nanti menjawab tadi, mengapa dalam sepotong ayat yang singkat ini sampai 3 kali kata taukid. Gitu. Inna, la, anna. Karena ini berkaitan dengan mukadzibin. Bukan. Kalau isi maf'ulnya apa? Apa beda isim fa'il sama isim maf'ul yang pakai tasdid? Fathah sama kasroh. Isim fa'il fathah kasroh, isim maf'ul fathah. Mukadzi yang mendustakan, mukadza yang didustakan. Kalau kita pakai misalnya allama, muallim yang mengajarkan, muallam yang diajarkan. Muallaf. Kalau muallaf dari kata allafa. Allafa artinya menjinakkan. Berarti muallaf artinya yang dijinakkan. Dalam Islam batas mu'allaf itu 2 tahun. Artinya Islam menganggap bahwa ketika orang masuk itu batas menjinakkannya 2 tahun. 2 tahun ke atas berarti dia sudah tidak disebut lagi mu'allaf. Bukan mu'allaf lagi. Udah jinak. Nah sekarang tugas kita orang tadabbur ini menjinakkan orang yang sudah mu'allaf dari lahir. Paham nggak maksud saya? Udah lahir sudah mu'allaf ini. Bagaimana sudah sekian puluh tahun belum jinak-jinak juga? Makanya ada doa, Allahumma alif qulubahuma. Ya Allah, jinakkan hati keduanya. Biasanya untuk pernikahan. Allahumma alif qulubahuma kama allafta Adam wa Hawa. Sebagaimana engkau telah menjinakkan Adam dan Hawa. Gitu. Oke. Berarti tasdik itu ada 3 unsurnya, bil qalbi, qaulum bil lisan, amalum bil
arkan. Jadi kalau tidak memenuhi 3 ini maka dia belum tasdik. Kalau tidak tasdik berarti takdzib. Takdzib. Orangnya disebut dengan mukadzibin. Itulah. Kan yang 3 ini rahasia. Rahasia kan di sini? Kata kuncinya di sini. Ada orang yang bil lisan dan di sini belum tentu itu gambaran dari tasdik kalau itu tidak lahir dari sini. Faham? Nah, yang mengerti persis siapa yang mukadzibin dan siapa yang musaddiqin itu hanya Allah. Ke situ loh arah saya. Dalam kenyataannya pastilah saya mengaku saya sebagai orang musaddiqin, betul nggak? Saya orang membenarkan Quran kok. Di mana yang saya membenarkannya? Di sini. Apakah di sini saya membenarkan? Nanti dulu, tidak ada yang tahu. Karena ini soal hakikat besar. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya di antara kalian ada orang-orang yang mendustakan. Coba kemana-mana pelajaran kita. Tadi dari bahasa, sekarang sudah masuk hakikatnya. Menangkap hakikat itu dengan bekal bahasa. Kalau musaddiqin, oke, paham maksudnya? Kalau musaddiqin itu berarti harus memenuhi tiga unsur. Kalau mukadzibin tidak perlu memenuhi 3 unsur. Satu saja unsur tidak terpenuhi dari musaddiqin, maka dia masuk menjadi mukadzibin. Pertanyaannya, apa kita sudah selamat dari mukadzibin? Kan itu dia. Ya, itu dia. Kita sedang berusaha untuk keluar, untuk menjadi musaddiqin. Karena ada 3 tadi. Quran harus diyakini di dalam hati. Quran harus diikrarkan dengan lisan. Ya, amantu billah wa rasulillah wa kutubihi wa kitabillah, dan kitab-kitab Allah. Itu lisan. Ada orang yang mengamalkan Quran tapi tidak berangkat dari qalbun. Namanya munafiqun. Munafiqun bagian juga dari mukadzibin. Tapi balik ke konsep dasar tadi bahwa la tasdiq illa bil ilmi. Tidak ada pembenaran kecuali dengan ilmu. Selama ini tasdik kita kepada Quran itu baru sebatas tasdik iman. Siapapun orang Islam, ya, kalau kita tanya, percaya nggak Quran itu firman Allah? Percaya dong. Pertanyaan gimana? Seperti apa ini?
Pasti dong saya percaya, saya orang Islam. Percaya. Afwan, pertanyaan kedua. Ente lancar ngaji? Nah itu dia, belum sempet. Paham? Lah masa kok ya sesuatu yang kita imani bacanya aja nggak bisa? Oh itu di sono Meruya, di sini nggak ada, Kreo nggak ada. Fahim? Jadi hakikat yang mukadzibin itu saha, yang musodikin itu saha, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya kita hanya melihat tampilan luar. Kalau dia beramal ya kita lihat, sebut orangnya sebagai orang yang soleh. Sementara unsurnya ada 3, kolbun, lisan, amalun. Hati, lisan, dan perbuatan. Fahim? Bentar, Pak. Ya Pak. Yang bila ini tadi apa? Kebenaran atau iman atau Oke. ya. Tidak ada pembenaran kecuali dengan ilmu. Pembenaran ini pembenaran yang mana? Apapun. Nah kalau sudah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan hari kiamat, berhubungan dengan Rasul, berhubungan dengan Quran, maka tasdiknya harus ada 2. Tasdik bil iman, tasdik bil ilmu, tasdik bil amal. Nambah lagi. Bil iman, bil ilmi, bil amal. Sama dengan yang tadi, Pak. Ya? Sama yang tadi. Ya, ini tadi berarti kan tasdikun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Ini iman itu sendiri. Yang iman ini sendiri nih. Nah, sekarang kalau kita membenarkan misalnya wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa jannatukal haq. Apa itu artinya? Hak artinya benar. Hak artinya benar. Ya. Wa'dukal haq, janjimu benar. Jadi pembenaran dalam Islam itu ada 2 tadi. Pembenaran dengan iman, pembenaran dengan Nah, yang mantapnya ketika kedua-duanya digabung. Kebenaran dengan ilmu. Apakah kita baca itu langsung bisa? Nah, ini gimana caranya? Kadang-kadang kita iman yakin, tapi kan sudah lahir. Jadi kalau dengan ilmu kan lebih kuat dari ini. Oke. Kita tidak tahu nanti persentasenya mana yang paling dominan. Tapi yang pasti sesungguhnya secara tahapan benarnya pasti ilmu lahir dari iman. Ada yang membolak-balik. Tapi menurut saya ilmu lahir dari iman. Contoh ini. Percaya nggak Quran ini firman Allah? Pasti semuanya jawaban ya percaya dong. Masa nggak percaya? Gitu. Itu iman. Itu percaya apa? Percaya iman. Dan imannya pun iman yang bi ghairi ilmi. Nah, sebelumnya kita melalui proses ilmi. Nah, setelah kita meyakini dengan iman bahwa ini firman Allah, kita ingin menguatkan keyakinan itu, maka kita pelajari. Pelajari itu nanti outputnya adalah ilmu. Ilmu ini akan memberikan kontribusi kepada iman. Tambah ilmu, iman tambah kuat. Iman tambah kuat, tambah semangat nyari ilmu. Kalau
ilmu dulu Pak. Ilmu dulu. Misalnya ke dalam laut ternyata ada gunung api di dalam laut. Nah, itu kan ilmu dulu baru dia beriman. Iya. Jadi berbagai macam sudutnya, tapi dua hal tadi, mana dulu iman dengan ilmu, ilmu dengan iman, itu hampir sama dengan, walaupun tidak sama persis, pertanyaan mana yang dulu telur sama ayam. Nah, yang kita saksikan hari ini sekarang, ini alhamdulillah berita gembira bagi kita orang Islam. Islam yang sekarang muncul di Barat dan Eropa itu melalui ilmu dulu. Ya, umumnya begitu. Betul? Ya. Nah, kalau kita iman dulu. Takut dulu Pak. Iman dulu dalam arti, iman bukan iman dalam konteks yang benar. Iman itu kan percaya, tidak mungkin percaya kalau nggak ngerti. Ngerti itu ilmu. Maka saya setuju. Sebenarnya dari mana awalnya? Ilmu dulu baru iman. Kan gitu? Jadi kita cuma kayak diturunkan, sebenarnya bukan imannya sebenarnya diturunkan apa ya? Kalau kisah Nabi Musa itu mencari keimanan berbuat pada Allah, saya yakin, tapi supaya lebih yakin aja. Ya. Nah, itu level iman itu. Level iman. Level yakin. Kan ingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu tidak percaya? La, tidak, saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku lebih mantap. Oke, kata Allah, kalau itu tujuannya. Fakhuz arba'atan minat thair. Ambil 4 ekor burung. Atau ada yang mengatakan lagi, ambil 1 ekor burung, potong jadi 4. Karena tadi konteksnya adalah menghidupkan yang mati, saya lebih setuju pendapat yang pertama. 1 ekor burung potong jadi 4. Taruh di masing-masing bukit yang berjauhan. Fasurhunna. Panggil 4 potong burung tadi yang sudah mati tadi. Ya'ti nakasa'ya. Ini saya burung yang 4 itu akan datang kepadamu dengan segera. Itu jawaban Allah ketika Nabi Ibrahim meminta diperlihatkan, dan meminta diperlihatkan itu bukan tidak percaya, untuk menambah kualitas yakinnya, agar lihat ma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Berarti yakin di level ini adanya di sini. Berarti ketika hari ini kita gampang bete, gampang galau, ya, itu bisa jadi karena tadi yakin kita belum mantap. Nah, kita tidak bisa seperti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sudah Allah berikan ini. Tinggal baca aja ini. Coba perlihatkan kepada kami ya Allah dengan ilmu bagaimana proses kiamat itu terjadi. Ini disebutin di sini. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Lagi belum cukup lagi. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Paham? Nah, terlepas dari manapun dia, mau ilmu dulu atau iman dulu, karena semuanya pasti bisa didebat, pasti bisa didiskus. Yang jelas kedua hal ini saling support. Ya, kalau dia berangkat dari titik yang sama. Kalau dia berjalan dari titik yang sama, ada yang berjalan dari titik yang beda. Banyak orientalis yang memahami isi Quran tapi dia tidak mengimani Quran. Faham? Dia tahu tentang Quran secara keseluruhannya, detail-detailnya. Tapi dia tidak mengimani Quran.
Karena berangkatnya tadi hanya untuk cari ilmu. Fahim? Nah ini mengapa sampai 3 kali tadi saya ulang 3 kali kata penegasan, karena ini berkaitan dengan hal penting. Siapa sebenarnya yang mukadzibin, siapa sebenarnya yang musaddiqin, gitulah sebaliknya. Kata Allah, sebagaimanapun kalian ingin tampil di hadapan manusia menjadi musaddiqin, yang tahu persis kamu musaddiqin atau mukadzibin hanya Allah. Bukankah di abad ini sedang berlomba-lomba untuk menampilkan 2 hal dari 3 unsur tadi? Tadi 3 unsurnya kolbun, lisan, amal kan? Orang berlomba-lomba di sini nih. Untuk membuat kesimpulan audien atau orang lain bahwa ininya bagus. Fahim? Begitu. Yang ingin dicitrakan sebagai orang yang musaddiqin, padahal kadang-kadang dia mukadzib dalam segala sisi kehidupan. Fahim? Karena ada satu wilayah yang kita blind spot. Ya, blind spot. Di mana? Di sini. Oke? Kalau dihalusin tahu kok, tahu, tapi itu butuh waktu lama dan itu butuh lama. Gitu. Lama-kelamaan juga akan kelihatan kok. Fahim? Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Lagi. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. 1, 2, 3. Oke, saya teruskan dulu. Ayat ini panjang sebenarnya bahasanya, tapi coba kita sederhanakan. Wa innahu lahasratun. Ayat berapa? 50. Sama. Dhamir huwa, hu kembali kepada al. Quran. Satu, ini hubungnya ke sini, atau ini hubungannya ke sini.
Faham makna barisnya? Oke. Ujung dari mukadzibin itu hasratun. Penyesalan. Nah, untuk memahami makna hasratun ini, apa tadi hasratun? Penyesalan. Di buku-buku motivasi kita selalu baca, temukan satu cerita. Ada serombongan traveler, ya, orang yang melakukan traveling, satu bus, kemudian oleh tour guide-nya dibawalah ke satu kayak pegunungan, ya, gitu. Sampai ke lembahnya. Di lembah pegunungan itu menemukan batu. Kemudian batu itu dipagari dan ditulis, yang ngambil menyesal, yang nggak ngambil nyesal. Faham? Yang mengambil menyesal, yang nggak ngambil menyesal. Kira-kira ada terbagi menjadi dua kan, berarti orang satu bus tadi semuanya menyesal. Jadi yang berpikir pertama, ya udah saya nggak mau ngambil karena kalau ngambil pasti nyesal. Orang yang berpikir benernya nggak ngambil aja nyesel, mendingan ngambil. Toh akhirnya sama-samanya nyesel. Diambillah sedikit dari batu itu, dikantongin lah, ya. Yang lain nggak berani ngambil, gitu. Dibawalah pulang sampai ke tanah air, diperiksa di batu apa? Ternyata mutiara yang luar biasa mahalnya. Ya Allah, ngapain saya cuma ngambil segini? Nyesel juga. Nyesel kan? Bayangin nggak kalau saya dapat segini mutiara yang miliaran, nyesel. Saya kasih tahu ke Bu Novi. Bu Novi kan nggak ngambil tadi. Mana yang lebih kuat nyeselnya? Ya nggak ngambil. Tapi nggak nyesel juga karena nggak tahu dia apa ininya. Yang nggak ngambil itu. Pengumumannya singkat, gitu, tanpa penjelasan. Yang ngambil nyesel, yang nggak ngambil. Coba kita main logika dulu. Kalau dua-duanya ujungnya sama nyesel, untungan mana yang ngambil sama yang nggak ngambil? Mendingan ngambil. Loh, benar logikanya? Mendingan ngambil. Nah, benar ya satu ini logikanya, dia ambil. Ya, nyesel, benar. Quran inilah hasratun alal kafirin. Kafirin artinya yang nggak ngambil. Kita termasuk yang ngambil. Yang ngambil saja, ya Allah beri saya sewa, kembalikan saya ke dunia, kayak saya akan beramal lebih banyak lagi dari dulu di dunia. Dulu di dunia udah beramal, tapi nyesel karena mengapa sedikit dulu beramalnya. Sama dengan tadi. Kalau yang beramal aja nyesel, tapi konteksnya tadi nyeselnya nyesel dapat, nyeselnya nggak dapat banyak kan gitu. Beda penyesalannya dengan yang nggak dapat sama sekali. Faham? Ini contoh yang baik. Iya. Makanya tadi wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu la hasratun,
Sungguh akan menjadi sebuah penyesalan yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Alal kafirin. Bagi orang yang kafir. Bentuk kekafirannya diwujudkan dengan mukadzibin di ayat 39. Tapi memang cerita nyesel yang ngambil Quran itu nggak ada kayaknya. Ada. Kisah itu. Di Quran ada. Di Quran. Ya. Ya Allah, di dalam hadis ya. Ya Allah, mengapa saya cuma dulu berbuat sedikit? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Dalam Quran malah. Ya. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Gitu. Ada, saya lupa hadisnya itu. Mengapa tidak banyak? Itu bahasanya. Mengapa tidak sekarang? Mengapa tidak banyak? Ada beberapa pertanyaan itu. Mengapa tidak banyak itu termasuk salah satu penyesalan ahli kubur. Iya. Yang ngambil aja nyesel apalagi yang Nah, itu dia bahasanya. Jadi makanya tadi keren juga. Jadi yang membuat pengumuman itu tidak menjelaskan mengapa, tapi dengan bahasa tadi untuk melempar kepada audien, mangga siapa yang mempergunakan logika dengan benar dan siapa yang tidak. Tapi logikanya kalau ada pengumuman itu ngambil, Pak. Ya, kalau ada nanti mana tahu ketemu di jalan ada pengumuman begitu, ambil. Lebih bagus ngambil nyesel karena ngambil daripada nyesel nggak Fahim? Wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya dia Al-Quran itu akan menjadi satu penyesalan terbesar nanti di hari akhir. Bagi siapa? Kafirin. Nah, memahami itu ingat saja contoh tadi. Ya. Dan kita sekarang masih ada waktu untuk meminimal penyesalan. Ambil sebanyak-banyak yang kita bisa. Ya, ambil sebanyak-banyak yang kita bisa. Sehingga nanti meminimalisir penyesalan nanti di sana. Pada akhirnya tetap menyesal. Ya, itu. Dan mengapa surga itu ada bertingkat-tingkat? Tingkatan-tingkatan surga kalau kita fahami dalam konteks dunia itu berarti kan tingkatan kualitas orang kan, betul? Ada level atas, level menengah, bawah, gitu. Cuman kita untuk surga kayaknya terlalu, ya nggak apa-apa deh di Allah, di emperan nggak apa-apa juga asal di surga. Paham nggak? Nggak apa-apa deh Allah, di emperan juga nggak apa-apa asal di surga. Ya, kurang serakah dalam mencari surga. Iya gitu. Yuk, kurang punya misi. Enggak. Apa kata istri Fir'aun? Allahumma bnili baitan indaka. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Asia sudah tinggal di istana kan? Asia istri Fir'aun tinggal di istana. Gitu. Dia tidak puas dengan istana itu. Dia ingin nanti di sana dapat lagi Rabbibni li baitan. Tuhan, bangunkan untukku rumah di surga. Ini kita ngontrak aja nggak mau rumah di sorga. Betah banget rumah yang di sini. Asia punya istana loh. Iya, dia nggak puas dengan istana itu. Iya, dia pengen nanti di sorga dapat istana. Contoh, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sampai di sini. 2 ayat ya. Saya kira bakalan selesai tadi. Tadi kita lama di contoh ini wajah tuh dengan mengubah subjeknya, ya.
Iya. Untuk kita tadi apa namanya? Mengulang bahasanya, mengulang. Jadi karena difokuskan ke bahasa saja, tadabbur tinggal. Fokus tadabbur, bahasa tinggal. Jadi mau nggak mau ya harus dibagi-bagi. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.